sebuah tanda cinta. Saya kira hanya Ustadz Masud dan beberapa orang Islam yang fanatik saja yang mengatakan Al-Quran adalah tanda cinta. Ade Armando sendiri berkata bahwa sumber bencananya adalah Al-Quran. Ya, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Duduk di sebelah kanan Allah. Katanya dia itu Allah. Kenapa dia kemudian juga duduk di sebelah kanan Allah? Sebenarnya Allah itu ada berapa? Kalau Yesus itu juga dinyatakan sebagai Allah. Nah, hal inilah yang perlu kami tanyakan pada Pendeta Paul Zhang agar kita memahami siapa sebenarnya Yesus itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oke, itu masih ada waktu ini, berapa detik, Pak Masud. Jadi itulah prolog dari Ustadz Masud dari pihak Muslim. Sekarang dari pihak Kristen, Bapak Pendeta Paul Zhang. Setelah timer jadi berjalan, silakan dimulai. Silakan Pak Paul Zhang. Oh, ini pertanyaannya diganti ya. Saya pikir masih yang kemarin yang dikirim. Di pause dulu. Saya mau tanya dulu, mau jawab pertanyaan kemarin apa pertanyaan yang sekarang? Oh, yang sekarang. Oh, diganti pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan kan itu ya, lagi. Ya. Simpel saja ya. Saya sudah siapkan yang lain sebetulnya. Mengapa Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Jelas? Sebentar. Ini waktunya Pak Paul Zhang prolog. Oh. Jadi dulu seperti Pak Masud, ya, seperti Pak Masud tadi, selama 7 menit. Jadi rule-nya begitu, prolog, baru tanya jawab. Sekarang tadi kan Pak Masud yang prolog. Sekarang Pak Paul Zhang prolog selama 7 menit. Baru dimulai, prolog dimulai. Oke, Pak Paul Zhang, silakan. Oke. Jadi baru prolog ya. Oke, sobat lihat di layar. Saya kasih di layar tuh ya. Saya kasih judulnya itu memang Tuhan yang sejati. Saya siapkan ini. Ada banyak sekali konsep ya tentang Tuhan yang sejati. Bagi orang Kristen, kata Allah dengan kata Tuhan itu berbeda. Sebab memang berasal dari kata yang berbeda. Kalau Allah berasal dari kata Theos atau El atau Elohim. Sedang kata Tuhan berasal dari kata Kurios atau Adonai. Nah, Anda akan jarang sekali mendengar orang Kristen berdoa Allah Yesus. Anda akan sering mendengar Allah Bapa, tetapi Anda akan jarang mendengar sekali, mungkin 1 dari 1000 orang Kristen yang berkata Allah Yesus. Tetapi Anda akan sering mendengar Tuhan Yesus. Namun sebenarnya Yesus sendiri tidak pernah memanggil Bapanya Tuhan, seperti kata Ustadz Masud tadi. Ya, karena membedakan. Muslim bertanya di mana ayatnya berkata, Yesus berkata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Bahkan banyak yang bersumpah akan menjadi Kristen kalau ada ayatnya tersebut, dari Zakir Naik, Moginta, dan sebagainya. Dan Yesus sendiri berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Lihat itu ya. Toteleke atau Yesus, hi page satana. Gegraptai, gar kurion ton teon. Ya, so proskun seis kai auto mono latre seis. Dan Tuhan berkata, Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 24. Dan selanjutnya, karena waktu terbatas, silakan baca sendiri. Yesus adalah Tuhan, Kurios. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kurios, yaitu Kristus, Kurios di kota Daud. Ya, jelas itu ya, nggak usah saya bacakan ulang, Kurios. Nah, tolong chargernya dicas. Oke, terus Yesus adalah Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas, di situ dikatakan, didakolos kai ho kurios. Didakolos itu guru, rabi, kai ho kurios, sang. Kalau ada kata ho, berarti itu sang. Sama seperti al, ada kalimat isim al. Ya, jadi ho kurios. Kalau dalam bahasa Arab, tadi saya hanya menunjukkan, itu dari kata rab. Ya, dari kata rabi. Mereka menyembah Yesus. Orang Majus menyembah Yesus. Ya,
proskuneo. Ya, yang merah itu. Orang Arab menyembah Yesus, orang Majus menyembah Yesus, orang-orang kusta datang kepada Yesus dan menyembah Yesus, proskuneo. Kepala rumah ibadat menyembah Yesus, proskuneo. Ya, kita ingat tadi Matius 4 ayat 10. Pergilah setan, engkau harus menyembah proskuneo. Ya, kepada Tuan, kurios, teon. Para murid juga proskuneo kepada Yesus. Perempuan Kanaan proskuneo kepada Yesus. Nanti saudara bisa replay ayat-ayatnya. Orang buta yang disembahkan proskuneo kepada Yesus. Banyak orang menyembah proskuneo kepada Yesus. Ya, itu ayatnya ada di layar semua. Bahkan setan pun proskuneo kepada Yesus. Dalam Markus 5 ayat 6 sampai 8. Para setan juga tersungkur, bukan cuma menyembah, tersungkur. Ya, dari kata prospito, ya, tersungkur. Lihat, ibu yang sakit pendarahan 12 tahun juga tersungkur, prospito. Tetapi, saudara lihat, Petrus tidak mau disembah. Ketika Cornelius mau proskuneo kepada Petrus, Petrus berkata, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Kisah Rasul 10, ya. Barnabas dan Paulus diperlakukan seperti dewa, dan mereka mempersembahkan korban. Tapi mereka berkata, kami ini manusia biasa. Bahkan mereka disebutkan mengoyakkan bajunya, mengoyakkan pakaiannya. Mereka menolak penyembahan itu. Para malaikat pun ketika Yohanes mau proskuneo kepadanya, malaikat itu berkata, jangan, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua yang menuruti perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Dan firman Tuhan mengatakan semua malaikat harus menyembah dia di dalam Ibrani, yaitu tentang Yesus. Dan Allah sendiri berkata, semua harus menyembah, ya, Allah Bapa yang dimaksud itu. Jadi semua menyembah kepada Yesus. Dan saudara tahu, Yesus tidak pernah sekalipun dalam hidupnya proskuneo kepada Bapa. Ya, selama 33 tahun di bumi, ya, Yesus tidak pernah proskuneo kepada Bapa. Kata sujud merupakan terjemahan yang salah dari pito, ya, epesen itu. Kalau saudara lihat kata epesen itu, ya lihat merebahkan diri berasal dari kata epesen juga, itu merupakan terjemahan kontekstual yang salah. Saudara lihat berasal dari kata pito, ya. Kalau saudara bisa menggunakan aplikasi bahasa Ibrani, saudara akan mengerti, ya, aplikasi Alkitab ini, bahwa semua kata pito ini seperti benih yang jatuh, bintang yang jatuh, ya, itu menggunakan kata pito. Bukan berarti pito sujud. Kalau ada kata prospipto, baru itu artinya sujud kepada. Kalau saudara amati semuanya seperti itu. Nah, ini prospipto, itu semua referensi ayat-ayatnya, ya. Nah, nanti saudara bisa putar, bisa amatin sendiri, ya, di situ, ya, nanti kan bisa di replay. Jadi Yesus adalah Tuhan sejati, ya. Yesus berkata, kamu harus proskuneo kepada kurios. Bapak Paulusan. Ya. Waktu sudah habis untuk prolog. Ya. Biasa ini. Ya, nggak apa-apa. Kedua narasumber, ya kan, saling menjelaskan keyakinan dari masing-masing agama. Dan kita masuk ke season yang kedua, yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab yang bertanya selama 5 menit, ya, menjelaskan dan menjabarkan apa-apa yang perlu dijawab dari pertanyaan itu dijabarkan, begitu apa yang menjadi maksud dari pertanyaan tersebut selama 5 menit, dan diawali dengan Ustadz Masud dari pihak Muslim bertanya kepada Bapak Paul Zhang dari pihak Kristen. Timer berjalan dan pertanyaan dimulai. Monggo Pak Masud. Ya, tadi udah dijelaskan oleh Pak Paul Zhang bahwa manusia diceritakan di dalam perjanjian baru banyak yang menyembah Yesus. Tetapi kalau kita lihat dari ayat-ayat lainnya juga, itu diantaranya tadi kami sebutkan, ya, Lukas 22 ayat 43 dan 44, memang tidak ada cerita Yesus menyembah Allah. Tetapi perlu diingat bahwa Yesus sering berdoa kepada Allah, yaitu Allah Bapa, menurut Kristen. Berdoa. Kalau dia itu adalah Allah, kenapa dia harus berdoa kepada Allah? Kan dirinya sudah sebagai Allah. Sekaligus, Allah itu maha perkasa. Terus untuk apa dia diberi kekuatan oleh malaikat? Apalagi kemudian Yesus ketakutan. Kalau Yesus ketakutan, kan sifat dari Allah itu menempel pada dia, tidak bisa lepas. Lalu kenapa dia harus ketakutan? Kan firman
atau yang Pak Paulus menyebut juga firman adalah Allah, dan berarti Allah itu telah menjadi Yesus, firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus kan Allah, tapi kenapa kemudian Allah kok ketakutan? Digambarkan seperti Yesus ketakutan, berarti Allah ketakutan. Itu sebuah sifat yang tidak layak dan mustahil Allah punya sifat ketakutan. Begitu pula diceritakan di dalam Yohanes, Yesus menangis gara-gara Lazarus. Untuk apa Tuhan menangis? Allah menangis. Padahal dia sudah tahu bahwa Lazarus akan dihidupkan. Dan semua keajaiban-keajaiban atau mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Yesus tidak punya kuasa untuk membuat mukjizat. Jadi Al-Quran sendiri juga menyatakan itu, bahwa Nabi Isa atau Yesus memang diberi mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, orang buta bisa melihat, menyembuhkan orang berpenyakit lepra atau kusta, dan lain-lain. Itu adalah mukjizat dari Allah. Yesus tidak mempunyai mukjizat sama sekali. Kalau ada orang yang menyembah Yesus, ya karena Yesus dianggap sebagai Tuhan. Padahal sebenarnya Yesus bukan Tuhan, dalam arti bukan Allah. Banyak, jangankan begitu. Di Indonesia itu ada kerbau Kiai Slamet. Banyak orang yang menyembah kerbau Kiai Slamet. Ya, cerita itu ya sampai sekarang dan masih ada yang begitu. Bahkan kotorannya kerbau Kiai Slamet pun diperebutkan oleh mereka. Jadi dengan adanya orang menyembah Yesus bukan sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sebagai bukti bahwa Yesus adalah bukan Allah, adalah Yesus ketakutan, Yesus menangis, Yesus tidak tahu musim. Kan mustahil Allah yang maha tahu, yang mencipta segala-galanya, terus nggak tahu musim. Biasanya memang orang Kristen mengatakan yang tidak tahu musim itu kan kodrat manusianya. Lah kodrat ketuhanannya, kodrat Allah ilahi kan menempel pada dia. Sama seperti seorang bapak, pemimpin rumah tangga, menjadi sopir. Saya ini bapak keluarga, bapak kepala rumah tangga, sekaligus sebagai sopir. Lah ternyata dia tidak bisa nyupir, tidak bisa nyetir mobil. Berarti dia bukan supir. Nah, sama seperti Yesus. Mengaku kalau dianggap sebagai Allah, Allah itu maha kuasa. Terima kasih Bapak Masud. Saya rasa sesi pertanyaan dari pihak Muslim selama 5 menit yang disampaikan Bapak Masud sudah. Ya, terima kasih. Pak Paulzang, saya kira sudah bisa mengambil poin-poin yang harus dijawab Ustadz Masud ya, agar lebih fokus dan terarah gitu, tidak kemana-mana. Gitu. Ya. Oke, untuk Bapak Paulzang selama 7 menit untuk menyampaikan sanggahan atau jawaban terkait dengan pertanyaan Ustadz Masud. Timer dimulai. Mengapa Yesus berdoa? Doa di dalam Kristen bukanlah seperti di dalam Islam, yaitu ritual. Di dalam Kristen doa adalah sebuah komunikasi dua arah. Nah, mengapa Yesus berkomunikasi dengan Bapa? Karena Yesus sudah jelas adalah manusia yang adalah rohnya adalah Bapa sendiri. Lalu jangan membandingkan bahwa Bapa yang kepadanya Yesus berkomunikasi adalah sebuah rupa 3 dimensi, ya. Jadi Yesus berkali-kali berkata bahwa Bapa di dalamnya, tetapi tidak pernah ada manusia manapun yang berkata bahwa Bapa di dalamnya, maksudnya Theos di dalamnya atau El yang di dalamnya. Bedakan antara El dengan Elohim. Yesus adalah Elohim, sedangkan Roh di dalam Yesus itulah El. Nah, Yesus itu berkomunikasi dengan El yang di dalamnya. Kalau Anda penganut kebatinan, Anda akan mengerti konteks ini. Ya, tapi kalau Anda penganut sekularisme, Anda tidak akan sulit memahami ini. Namun, kalau saudara mengerti dengan yang namanya batiniah, nah itulah Yesus berkomunikasi dengan El yang di dalam batinnya. Itu satu. Kedua, mengapa Yesus ketakutan? Di dalam sepanjang Yesus Elohim yang adalah Elohim dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir, Elohim ini tidak pernah terpisah dengan El. Karena El inilah yang ada di dalam Elohim, dan Elohim inilah El. Tetapi El ini tidak pernah meninggalkan Elohim, yaitu Yesus. Nah, El ini meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Makanya Yesus berseru, Eli, Eli. El singular, Eli, kata Yod itu berarti roh Elku, ya. El adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. El adalah ruah. Nah, yang Yesus takutkan bukan takut mati. Yesus tidak takut dengan penderitaan. Yesus tidak takut
dengan semua aniaya. Sebab di dalam narasi penyaliban Yesus, bahkan Yesus berkata, kamu sangka aku tidak bisa mengirim 12 pasukan malaikat. Artinya Yesus bisa memberikan perlawanan. Namun yang Yesus takutkan bukan kematian. Yang Yesus takutkan adalah terpisah dari El itu. Ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu yang tidak pernah bisa dibayangkan di dalam kekekalan, bahwa Yesus terpisah dengan El. Nah, itulah, ketakutan itulah. Karena ketika terpisah dengan El, ketika manusia terpisah dengan El, maka dia mati. Di Yakobus ya, manusia tanpa roh itu mati. Nah, Yesus tanpa El yang adalah roh itu, maka ia mati. Nah, yang ditakutkan Yesus adalah keterpisahannya itu dengan Bapa. Sama seperti anak kalau tiba-tiba jadi yatim, ya, itu rasa kehilangan itu. Karena tidak pernah terpisah dari ibunya atau dari bapaknya. Nah, itulah hubungan Yesus dengan Bapaknya. Terus, mengapa Yesus harus diberi kekuatan oleh malaikat? Jelas, karena Yesus adalah manusia dan harus manusia selama 33,5 tahun. Yesus merasakan emosi yang dirasakan manusia, kesedihan yang dirasakan manusia. Kalau Allah tidak pernah menjadi manusia, ketika Allah menuntut manusia untuk tegar, untuk tabah, untuk sabar, kalau saya yang jadi umatnya, saya akan bilang, lu Allah, suka-suka lu, gua jadi manusia, coba sekali-kali lu jadi gua, biar tahu rasa lu. Nah, Alkitab mengatakan, Yesus tahu apa yang kita rasakan karena ia pernah menjadi manusia. Allah tahu apa yang kita rasakan karena ia pernah menjadi manusia. Di dalam semua keterbatasannya sebagai manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, jelas ia dibatasi dengan 3D, 3 dimensi. Ya, dalam ruang dan waktu, jelas. Namun, Yesus yang ketika di dalam manusia, rohnya adalah El sendiri. Lalu mengapa Yesus tidak tahu musim? Nggak ada disebut Yesus nggak tahu musim. Pohon ara di dalam tradisi Yahudi, saudara boleh tanya ke semua orang Yahudi, pohon ara adalah simbol dari orang Israel. Jadi, ketika Yesus mengutuk pohon ara, itu adalah sebuah simbolisasi bahwa sejak itu Israel tidak akan pernah bisa berbuah lagi, dan memang 2000 tahun, selama 2000 tahun Israel lenyap dari peta dunia. Sampai akhirnya tahun 1948 baru ada lagi namanya negara yang bernama Israel. Dan itu menggenapi semua nubuatan-nubuatan di dalam kitab Taurat dan para nabi kebangkitan negara Israel ini. Kemudian, saya kira sudah semua dijawab ya. Satu lagi, di dalam kekristenan, pengakuan yang paling penting bukan mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Ya, makanya Yesus menegaskan, kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tepat, sebab aku adalah guru dan Tuan. Dan Yesus berkata, engkau hanya menyembah kepada Tuan, Ton Theon, yang adalah Allahmu. Dan Yesus menerima semua penyembahan dari manusia dan dia tidak pernah sekalipun proskuneo menyembah kepada Bapaknya. Ya. Jadi, mengapa saya percaya bahwa Yesus adalah Allah? Karena Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati namun hidup kembali, dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Namun ia berkata juga dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7, akulah Alfa Omega, akulah yang awal dan akhir, barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya. Jadi dari awal Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika Yesus berkata kepada Elohim berkata kepada Abraham, ia yang memilih Abraham, bukan Abraham yang memilih Elohim. Ketika Elohim memilih Israel, bukan Israel yang memilih Elohim, tetapi Elohim yang memilih Israel. Sama. Terima kasih, Ya. Bapak Paul. Ya. Itu sanggahan dari pihak Kristen atas pertanyaan Ustadz Masud. Gitu. Saya kira waktu 7 menit dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Paul. Dan sekarang pertanyaan dari Bapak Paulzang ke pihak Muslim ya. Ya. Apa yang perlu dijawab? Ya, saya mau kasih satu pertanyaan saja. Selama 5 menit. Ya. Kalau dimanfaatkan batasnya 5 menit Pak Paulzang. Ya kalau tidak akan langsung selama 7 menit untuk Pak Masud penyangga. Ya. Dimulai. Manusia manakah di dunia ini, nabi mana ya, yang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru serta di Al-Qur'an yang berani mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, yaitu Allah. Yang berani mengatakan bahwa ia adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Monggo, Pak. Hanya itu. Ya, itu saja dijawab, itu simpel aja toh. Ya, sebentar. Perjanjian Sebentar, Pak Masud. Sebentar. Jadi itu saja pertanyaan dari Pak Paulzang. Ya. Dan untuk Pak Masud, monggo disanggah dan bisa juga menanyakan kembali, menyanggah kembali jawaban dari Bapak Paulzang yang tadi. Itu diperkenankan juga. Seperti itu ya.
dan juga menyangga dari pertanyaan yang barusan. Itu Pak Masud, 7 menit waktu dipersilakan. Timer dimulai. Ya, memang kalau di Al-Quran di Perjanjian Lama tidak ada manusia yang mengatakan bahwa aku dan Tuhan adalah satu. Tetapi perlu diingat, kalau Pak Paul Zhang mempelajari tasawuf, nah seperti Jalaluddin Rumi, bahkan Syekh Siti Jenar yang pernah tinggal di Indonesia, itu sering mengatakan, bahkan di kitab-kitabnya Imam Ghazali sering disebutkan yang disebut dengan fana itu. Nah, Jalaluddin Rumi, sebagaimana orang-orang tasawuf juga memahami, nah, itu ana al-haq, saya adalah al-haq, saya adalah Allah. Bukan berarti dia adalah Allah, tapi pengertiannya adalah bahwa pada hakikatnya manusia itu tidak ada, yang ada adalah Allah. Jadi itu di dalam bahasa orang-orang tasawuf itu sudah biasa mengatakan gitu, anallah, saya adalah Allah. Ma fi jubbati ilallah, di jubah ini tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah. Ya. Jadi kalau di Al-Quran memang nggak ada, di Perjanjian Lama juga nggak ada, tapi itu sudah menjadi praktek dari orang-orang tasawuf Islam mengatakan seperti itu. Ya bukan Nabi. Ya, coba tolong dicek di kitabnya Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi, dan lain-lain. Dan itu sudah populer Pak buku-buku itu di Indonesia. Nah, kemudian saya pun juga akan mempertanyakan lagi dari jawaban Bapak Pendeta Paul Zhang itu, bahwa Yesus takut kalau berpisah dengan El. Jadi Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, firman atau Allah, menurut Pak Paul Zhang gitu, firman atau Allah telah menjadi manusia menjadi, bukan berada di manusia. Ya. Di dalam ya, Injil Yohanes itu begitu, firman telah menjadi manusia, bukan firman berada di manusia. Kalau sudah menjadi berarti menyatu. Allah itu ya Yesus, kalau menurut ayat itu. Jadi bukan lagi bisa berpisah. Nah, yang tidak tahu musim itu kemudian dikiaskan dengan masalah Bani Israel atau bangsa Israel. Cobalah dibuka ayatnya itu. Ya, saya buka aja. Ya, ayatnya itu Markus 11 ayat 12 sampai 14. Ini masalah lapar. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betani, Yesus merasa lapar. Ini masalah laparnya Yesus. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Jadi dia berharap mendapatkan apa-apa yang bisa dimakan dari pohon itu, yaitu buahnya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Jadi memang belum musim buah ara. Dari jauh Yesus mendatangi karena dia lapar. Lapar Yesus ini. Mendatangi buah ara dengan harapan mendapatkan buahnya. Nah, Yesus kan diberi keistimewaan oleh Allah. Nah, ternyata buah ara yang tidak berbuah ini, kalau memang dia ini punya mukjizat dan memang diberi mukjizat oleh Allah, kok malah dikutuk tidak bisa berbuah untuk selamanya. Kenapa kok tidak diberkahi berbuahlah engkau agar aku bisa makan? Ini bukan urusan dengan bangsa Israel ini. Ini Yesus lapar. Ya. Nah, kemudian sekali lagi Yesus ketakutan tadi yang Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44 itu bukan berarti Yesus itu takut ditinggalkan oleh El-nya. Ya bisa jadi. Ya memang karena dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Karena dia bukan Allah, ya otomatis. Ya, dia ketakutan karena manusia biasa. Kalau seandainya dia berkodrat Tuhan, ya punya kodrat ketuhanan, ya samalah seperti pendekar. Ya, dia manusia, tapi sekaligus pendekar. Kalau ada orang yang mau mengancam dia karena dia pendekar, ya otomatis dia akan menghadapinya, nggak usah takut. Segala keadaan, ketakutan, kesabaran, kebahagiaan, itu ciptaan Allah. Lah untuk apa dia ketakutan? Begitu pula dia ini kan katanya Allah. Tapi kenapa dia kemudian, yang seharusnya Allah itu adalah sumber kekuatan,
Dan Allah itu maha perkasa, maha tinggi, maha jaya. Kok malahan diberi kekuatan oleh malaikat? Seharusnya malaikat itu yang diberi kekuatan. Meskipun tadi ada Elohim dan lain-lain itu. Kok pada dirinya itu ada kodrat ketuhanan. Bahkan pada konsili Kalsedon itu kan sudah dijelaskan itu. Berkodrat ketuhanan. Jadi kalau dia Tuhan, sifat-sifat ketuhanan ada pada dirinya, nggak usah diberi kekuatan oleh malaikat, tapi dia sendiri bisa menciptakan kekuatan dari dirinya sendiri. Oh, dia itu Allah katanya. Nah, inilah yang perlu kita penjelasan lebih lanjut dari luar biasa. Ya, sanggahan dari Pak Masud, untuk pertanyaan Bapak Paulzang juga mengulas kembali apa jawaban dari Pak Paulzang sebelumnya. Dan untuk melaju ke season berikutnya, pertanyaan dari pihak Muslim ya. Pihak Muslim ke pihak Kristen yang diajukan oleh Pak Masud selama 5 menit, waktu dipersilakan. Timer mulai. Saya kira itu aja, biar Pak Paulzang menjawab. Jadi itu sekaligus pertanyaan ulang saya. Jadi Pak Paulzang sudah paham ya pertanyaannya tadi, Pak? Ya. Ya. Langsung jawab. Sebentar. Oke, saya rasa Pak Paulzang sudah mengatakan paham dan poin-poin pertanyaan Ustadz Masud yang disampaikan sekalian dari sanggahan dari yang barusan. Saya kira sekarang waktunya Pak Paulzang selama 7 menit menjelaskan dari pertanyaan Ustadz Masud. Timer dimulai. Ya, tentang pohon ara di Perjanjian Lama ya, di 1 Raja-Raja 4 ya, 1 Raja 4 dan 2 Raja-Raja 18, itulah cerita tentang Israel dan pohon ara. Jadi kita tahu semua dalam Perjanjian Baru itu adalah mengulang kembali semua simbol-simbol di dalam Perjanjian Lama. Makanya pohon ara itu selalu mewakili Israel. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus kok harus bikin mujizat. Nah, siapa kita kok ngatur Yesus? Nah, Yesus selalu menggunakan setiap momen untuk mengajar murid-muridnya, untuk mengajar, memberitahu, dan bernubuat. Jadi bukan masalah laparnya Yesus, karena di situ tidak disebutkan Yesus marah-marah, tidak disebutkan karena Yesus kecewa, tetapi Yesus lapar, Yesus melihat ada pohon ara yang sudah berdaun, ya, tetapi belum berbuah, dan Yesus langsung berkata, kamu tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, lalu pohon ara itu mati. Mengapa Yesus tidak membuat mujizat, menyembuhkan atau membuat pohon ara itu berbuah? Karena memang itu adalah sebuah nubuatan. Jadi jangan ditanya kedaulatan dari Allah. Nah, itu sama saja Anda bertanya mengapa pisang itu bengkok. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, keterpisahan dengan L tadi ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu jelas bahwa firman itu telah menjadi manusia. Lalu apakah manusia itu? Kalau saudara buka di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 ya, berkali-kali dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi jangan dibalik, bukan Yesus serupa manusia, tapi manusia diciptakan menurut gambar rupa Elohim yang tadi adalah Yesus. Nah, di dalam manusia itu ada tubuh dan ada jiwanya, juga ada rohnya. Roh manusia adalah Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tubuhnya akan kembali kepada tanah, jiwanya itu yang nanti akan dihakimi. Itu di dalam pemandangan Kristen dan Yudaisme, sama seperti itu. Ya, nanti ayat-ayatnya panjang, nanti kalau mau saya bisa bukakan juga. Kemudian, jadi kalau cerita manusia Yesus, maka yang pasti terdiri dari tubuh dan jiwanya. Jiwa itu terjadi karena ada pertemuan roh dengan tubuh. Sarka itu berarti juga hawa nafsu. Berarti Yesus memiliki kedagingan, memiliki hawa nafsu daging, sarka. Itulah sebabnya tidak disebut antropon, manusia biasa, tapi sarka. Firman itu menjadi sarka, artinya mempunyai rasa lapar, mempunyai emosi, mati, ya, mempunyai semua sifat-sifat lahirnya. Sebab memang Yesus harus menjadi manusia untuk bisa menebus manusia. Matius 20 ayat 28, memang untuk itulah Yesus datang, ya, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu seperti itu ceritanya. Jadi ketika manusia Yesus itu berpisah dengan rohnya, Yesus itu sangat ketakutan. Ketakutan Yesus hanya itu. Kalau dibaca di Yohanes 17, ya, satu perikop itu tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berkali-kali berkata, aku seperti engkau dan aku satu. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan itu seperti itu. Nah, kata engkau di dalam aku ini, dari kekekalan sampai kekekalan itu tidak pernah terlepas. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Sampai di hari penyaliban itulah Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani. Jadi itulah pengalaman yang tidak pernah dirasakan oleh Yesus
ya, dalam masa kekekalan, yaitu terlepas dari Bapaknya. Dan untuk sesaat, seketika lamanya harus terlepas. Itu seperti itu jawabannya. Tadi ada satu lagi, saya tadi lupa catat karena terlalu cepat. Ada satu pertanyaan lagi apa tadi ya? Boleh tolong diulang, tadi kurang satu. Ya, oke, saya kira itu dulu aja, ya. Saya kira itu dulu. Oke, itu Ya. tadi segan dari Pauzang. Ya, sekarang juga pertanyaan dari Pauzang ke Muslim disampaikan selama 5 menit beserta penjabaran dari pertanyaan tersebut. Ya, Waktu dipersilakan. saya melanjutkan tadi ya. Semua yang berkata Anallah tadi, aku adalah Allah tadi, semua mati dan tidak bangkit lagi. Ya, hanya Yesus yang bangkit. Bahkan Kaisar Cina pun mengatakan dirinya adalah Xin Shi Huangdi, ya, kaisar titisan Tuhan, tetapi dia mati. Ya, Firaun pun mengatakan dirinya adalah Tuhan, tapi dia mati. Hanya Yesus yang hari ini hidup selama-lamanya. Ya, dia mati, dia mengalahkan kematian dalam 3 hari 3 malam, dan dia hidup selama-lamanya. Jadi dia nggak omong kosong ketika ia berkata, aku dan Bapa adalah satu, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, ya, aku adalah wujud dari Bapa, Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, itu semua adalah perwujudan dari kealahan Yesus. Namun itu tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Artinya ia mengatur hidup umatnya. Tuhan. Makanya Yesus berkata, nggak pernah berkata, kamu tidak bisa punya 2 Allah. Nggak ada. Adanya kamu tidak bisa punya 2 Tuhan. Karena sering sekali. Nah, yang saya maksud adalah sejak dari Nehemia Ezra, zaman Nehemia Ezra sampai zaman Kisah Rasul, bahkan sampai hari ini, orang Yahudi tidak pernah sujud kepada manusia siapapun, ya, kecuali kepada Yesus. Ya, orang Yahudi itu banyak, jadi ada yang tidak mau, tapi ada mereka hanya sujud kepada Yesus. Murid-murid Yesus, orang banyak itu hanya sujud. Mereka tidak mau sujud kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Bahkan mereka harus mati disalib rame-rame itu karena mereka tidak mau sujud kepada kaisar, ya, di tahun 70 itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, ya, kalau Allahnya orang Kristen membuktikan cintanya kepada umatnya, lalu bagaimana cara Allahnya orang Islam membuktikan cintanya kepada umatnya? Nah, itu saja. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Undang kepada Pak Ustadz Masud. Waktu dipersilakan untuk menjawab selama 7 menit, juga bisa dipergunakan untuk mengulas kembali sanggahan dari Pak Undang yang sebelumnya. Waktu dipersilakan. Ya, yang pertama tentang tadi Pak Fauzan bilang bahwa orang-orang seperti orang tasawuf yang berkata ana Allah atau ana Allah, ana al-haq dan lain-lain, itu kalau mati kan semuanya tidak bangkit lagi seperti Yesus. Ya, tampaknya kita perlu menyadari bahwa semua yang mati itu dibangkitkan oleh Allah. Bahkan keyakinan orang-orang Islam di Jawa, bahkan di Indonesia, ya, terutama yang di Jawa, orang-orang yang mati segera dibangkitkan hidup lagi oleh Allah. Nah, kemudian dia ke alam barzakh itu. Yesus juga sama. Hanya saja kemudian kalau orang Islam Jawa, kalau orang Jawa itu pamitannya itu 7 hari setelah kematian. Lah Yesus pamitannya malah terlambat 40 hari. Nah, jadi semua yang mati dibangkitkan. Ya, tidak terkecuali nama-nama manusia dibangkitkan. Kemudian yang masih menjadi pertanyaan saya tadi adalah tentang bagaimana Yesus itu katanya Allah, kok diberi kekuatan. Ini loh, diberi kekuatan. Dan tadi disebutkan tentang masalah pohon ara. Itu tadi kan bukan perumpamaan, meskipun di Perjanjian Lama disebutkan pohon ara digambarkan sebagai bangsa Israel. Tapi pada teks Markus itu adalah cerita Yesus lapar, mencari makanan. Dari jauh dia melihat buah ara. Dia bisa mendapatkan apa-apa. Dan seharusnya kalau dia itu pada dirinya itu tahu pengetahuan dan memang Allah, yaitu Allah, pasti tahu dari jauh sudah tahu bahwa itu belum musim buah ara dan buah ara belum ada.
Nah, karena memang dia bukan Allah, tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ya akhirnya dia datang ke jelek itu. Urusan mukjizat saya nggak ngurusin mukjizatnya. Yang apa? Loh kenapa kok nggak dibuahkan? Tapi yang menjadi persoalan ketidaktahuannya ini, katanya dia Allah. Ya, seorang pakar pertanian kemudian tidak tahu musim apa yang ditanam, itu kan juga nggak lucu gitu. Ya sama seperti Yesus ini. Akhirnya katanya dia Allah. Allah itu yang mencipta tumbuh-tumbuhan, mencipta buah-buahan. Dan katanya Allah itu pada diri Yesus itu adalah Allah. Ya, seharusnya Yesus tahu. Kenapa ini tidak tahu Yesus itu? Pak Masud, mohon maaf, interrupt sebentar, saya berhentikan itu timernya. Untuk fokus menjawab ke pertanyaan Bapak Pauzang terkait bagaimana Allah menunjukkan kasih sayang tadi, itu agar waktu dimanfaatkan dengan baik. Itu Ustaz Masud. Ya, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya adalah dengan memberi ajaran-ajaran, hukum-hukum. Dengan ajaran-ajaran itulah manusia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ajaran itu berupa Al-Quran itu. Itu jadi bukti kalau Allah itu tidak mencintai manusia, ya, mustahil Allah akan memberikan bimbingan. Kenapa dia memberikan Al-Quran? Ya karena dia menyintai. Itu sebagai bukti. Dengan adanya Al-Quran itulah, itu sebagai bimbingan dan ajaran Allah agar manusia meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Saya kira itu ya bukti wujudnya itu. Ya, sama seperti orang Kristen, orang Yahudi juga sebagai wujud dari kasih sayang Allah kepada bangsa Yahudi, ya mereka diberi Taurat. Itu diantaranya wujud dari kasih sayang Allah. Kalau seandainya bangsa Israel tidak diberi Taurat, bagaimana dia bisa berjalan dalam kehidupan ini meraih keselamatan? Maka dia harus diberi bimbingan dan petunjuk itu. Orang Kristen kan juga begitu sama. Ya, saya kira itu jawaban saya. Ya, simpel aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Ustadz Masud atas sanggahan dari Bapak Pauzang. Juga dilanjutkan kembali pertanyaan Ustadz Masud kepada Bapak Pauzang. Satu putaran. Jadi satu putaran pertanyaan dari Bapak Masud tadi nanti dan juga dari Bapak Pauzang serta sanggahannya. Sekarang masuk ke pertanyaan Ustadz Masud kepada Bapak Pauzang selama 5 menit beserta penjabaran pertanyaan tersebut. Waktu dipersilakan. Ya, di sisi, ya, pada satu sisi tadi di Yohanes 1 ayat 1 dan juga ayat 14 bahwa Yesus adalah firman. Firman telah menjadi Yesus. Dan di Islam pun ya juga diakui bahwa manusia ya sesuai dengan image yang telah diciptakan oleh Allah. Ya, bahwa manusia itu begini dan begitu, citranya itu. Ya, citra yang diciptakan oleh Allah untuk manusia memang sudah ada sama. Hanya saja kan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu firman adalah yang versi Pak Pauzang, firman adalah Allah, ini keyakinan Kristen, dan firman telah menjadi manusia, bukan ada pada manusia. Yesus, bukan pada manusia, tapi telah menjadi manusia, maksudnya si Yesus. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis di dalam Markus 16-19 yang diceritakan bahwa setelah bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan juga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti kan dia bukan Allah. Ya. Kemudian disebutkan juga bahwa tadi saya sebutkan di Yohanes itu disebutkan bahwa Yesus adalah firman, firman adalah Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Lalu kenapa dia yang diberi mukjizat oleh Allah dan tahu bahwa Lazarus itu mati dan bisa dibangkitkan atas izin Allah. Ya, Yesus menghidupkan lagi atas izin Allah. Dan itu lo menangis. Katanya dia Allah. Itu lo menangis. Berarti, ya mohon maaf aja ya, saya yang manusia biasa, kalau ada keluarga yang meninggal, meskipun yang lain itu menangis, tapi saya tidak menangis. Nah ini Yesus itu kok cengeng.
Lazarus meninggal, padahal dia sudah tahu bahwa Lazarus ini akan hidup. Dia kok ikut-ikutan menangis. Ya, saya kira itu pertanyaan saya. Yang pertama, Yohanes menjelaskan bahwa Firman telah menjadi manusia, berarti Allah telah menjadi manusia, menjadi. Ya. Tapi kemudian yang di Markus 16 ayat 19, jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, naik ke langit, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Yesus ini Allah apa bukan? Katanya Yesus itu Allah. Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Tanya bersambut kalimat. Sekarang tanyanya. Dan sekarang waktunya Pendeta Paulzan untuk menyambut pertanyaan dengan kalimat. Nah, kalimat tentunya kalimat yang akademis ya. Oke, selama 7 menit. Ya, Pendeta Paulzan dipersilakan. Lebar dimulai. saya menanggapi dulu bahwa Yesus tidak tahu musim. Tidak ada dikatakan bahwa Yesus tidak tahu musim, sebab di situ sudah jelas dikatakan bahwa di situ bukan musim buah pohon ara. Nah, di dalam pertanian sebatang pohon itu bisa berbuah sekalipun tidak pada musimnya, dan itu selalu ada. Ya, anomali seperti itu selalu ada, mau di Eropa, mau di Asia, di Afrika selalu ada. Ya, jadi memang itu benar-benar sebuah pengajaran, dan seorang rabi Yahudi selalu mengajar murid-muridnya melalui setiap kejadian yang ada. Kalau diterangkan, makna itu satu session. Makna nubuatan itu, mengapa seperti itu satu session. Yang jelas itu adalah nubuatan. Ya. Nah, kemudian mengenai Al-Quran adalah sebuah tanda cinta. Saya kira hanya Ustadz Masud dan beberapa orang Islam yang fanatik saja yang mengatakan Al-Quran adalah tanda cinta. Ade Armando sendiri berkata bahwa sumber bencananya adalah Al-Quran. Ya, orang-orang imigran dari Arab di sini, mereka berkata Al-Quran adalah sebuah kutub. Ya, bukan sebuah rahmat, bukan sebuah tanda kasih. Karena sebuah kutub. Bagi para wanita-wanita, Al-Quran adalah sebuah kutub. Beberapa orang yang saya baptis, mereka jadi Kristen karena mereka tidak mau dipoligami. Ya, jadi Al-Quran jelas sebuah kutub bagi mereka. Berbeda dengan kekristenan. Jelas Allahnya jadi manusia, mengosongkan dirinya dalam kesetaraan dengan Allah. Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama serupa manusia, mati bagi orang-orang yang dicintainya. Itu jelas. Allahnya yang tidak dapat dilihat oleh mata, merendahkan dirinya, menjadi hina seperti kita. Bahkan sampai mati dan ditinggalkan oleh El yang kudus. Nah, itu adalah tanda bukti cinta dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Mati bagi kita, bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua yang mau mengakui dan menerima pengorbanannya. Nah, itu sanggahan tadi ya. Karena Konfusius, Buddha, dan agama-agama lain juga punya kitab. Ya, mereka punya Allah yang berbeda dengan Allah orang Islam. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 14 sudah jelas, firman menjadi manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar Elohim, yaitu Yesus sendiri. Ya, itu ada pelajaran satu session, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, apakah orang Islam diciptakan menurut gambar rupa Allahnya? Nggak pernah disebutkan, ya, karena Allahnya adalah zat. Kemudian yang kedua, Markus 16 ayat 19, tadi saya lupa saya jawab. Yesus duduk di sebelah kanan. Sebab Allah Islam, kalian berpikir Allah itu selalu 3 dimensi. Kalau Allah itu 3 dimensi dan ada sebelah kanannya, maka Allah tidak maha besar lagi. Karena ada sebelah kanannya, berarti ada ruangan kosong di sebelah kanan Allah. Maka Allah nggak maha besar lagi dong. Allah Kristen bukan suatu sosok yang 3 dimensi. Maha besar, terbesar. Jadi tidak dapat dihitung sehingga tidak bisa mengatakan 1, 2, atau 3. Karena maha, namanya maha itu tidak terhingga. Dan tidak ada ruangan tersisa lagi di muka bumi ini yang tidak dipenuhi oleh Allah sendiri. Bahkan Yesus pun turun ke alam maut. Dan dia bangkit. Tadi salah ya, orang-orang kejawen itu nggak ada yang bangkit, jenazahnya masih ada. Yesus jenazahnya hidup. Orang-orang kejawen ini, orang-orang City Jenner, semua yang tadi disebut tadi, yang katanya pamitan 7 hari, jenazahnya busuk, jadi busuk dimakan cacing. Bahkan yang disebut Nabi oleh kalian pun, jenazahnya masih ada di Masjid Nabawi. Kalau itu benar jenazah beliau. Tetapi Yesus jenazahnya nggak ada, kubur itu kosong. Karena ia bangkit mengalahkan kematian. Itu yang namanya mengalahkan kematian, bukan metafora, tapi sungguh-sungguh literally mengalahkan kematian, bangkit. Yesus pergi ke alam barzah, ke Seol. Dia bebaskan semua orang-orang kudus, semua nabi-nabi di Seol. Dibawa semua ke paradiso, ke Firdaus. Dan bahkan Yesus pun berkata kepada penjahat yang di sebelah, kriminal yang di sebelah kanannya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yesus pergi ke Seol, dia ambil semua tawanan dan dia pergi bawa ke Firdaus. Itu yang dilakukan oleh Yesus, dan kemudian Yesus kembali ke bumi, dia bangkit,
tubuhnya bangkit, mengalahkan kematian, dan hidup kekal selama-lamanya. Karena tubuh itu hanyalah fana, tapi tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang kekal, dan dia adalah Elohim sendiri, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan semua makhluk yang ketemu Yesus setelah hari kebangkitan, tidak ada yang tidak sujud kepadanya. Ya, jadi Markus 16 ayat 19 itu jelas sebuah metafora, bukan sebelah kanan 3 dimensi. Karena di dalam perjanjian lama, kalau Anda lihat, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah timur, dia akan naik ke utara. Ya, di dalam Yesaya 14 ayat 12, naik jauh ke atas utara. Itu sebuah metafora. Dan Alkitab Kristen ditulis seperti itu polanya, diturunkan dari Alkitab Yahudi yang perjanjian lama itu ya, dan diturunkan dengan pola yang hampir sama, hanya beda yang sana ditulis dengan huruf Ibrani, yang perjanjian baru ditulis dengan huruf Yunani. Tetapi polanya sama, metaforanya sama. Kemudian mengapa Yesus menangis? Yesus jelas berkata, para nabi jelas berkata, menangislah bersama yang menangis, tertawalah bersama yang tertawa. Jangan orang nangis kita ketawa, biadab itu namanya. Jangan orang lagi ketawa kita nangis, namanya kita nyindir. Menangislah dengan yang menangis, tertawalah dengan yang tertawa. Yesus merasakan semua isi hati kita, merasakan isi hatimu yang lagi cerai, yang lagi dipoligami, yang lagi dipersekusi. Yesus merasakan semua itu rasanya. Dia pernah dipersekusi, dia pernah dikhianati. Dia tahu rasanya, dia pernah ditinggal oleh sahabatnya, oleh para muridnya, oleh keluarganya. Dan dia merasakan semua yang kita rasakan. Menangislah. Dan ia menangis bersama kita. Dan ia tertawa bersama kita. Dan ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan dia berkata, satu kalimat, kalau aku merasakannya dan aku lewat, kamu juga akan melewatinya bersama dengan aku. Ya, amin. Terima kasih atas sanggahannya dari itu. Langsung dilanjut ke pertanyaan Bapak Paulsen kepada Bapak Masud selama 5 menit. Waktu dipersilakan. Ya, sampai dengan hari ini, tidak ada satupun orang Islam yang sanggup membuktikan bahwa Allahnya mencintai mereka. Jadi buktinya apa? Kalau kitab tadi sudah saya anggap bahwa kitab itu hampir semua orang-orang Islam yang pergi kemari mengatakan bahwa Al-Quran adalah sebuah kutukan. Bahkan di Eropa ini mengatakan bahwa Al-Quran sebuah kutukan. Ade Armando sendiri dia berkata bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala bencana. Ya, dan banyak lagi yang lain. Dan sepertiga dunia yang menganut Al-Quran, yang memegang Al-Quran, hari negaranya kacau dari dulu sampai dengan hari ini negaranya kacau. Ya, bahkan Jepang yang katanya kafir, tidak memeluk Kristen, tidak memeluk Islam, hidupnya lebih enak daripada orang-orang yang punya Al-Quran. Bahkan di Finland yang katanya ateis, mereka hidup lebih makmur, tidak ada kriminal di sana. Ya, tidak ada yang namanya dipoligami, takuti apa, semua mereka hidup sejahtera semua. Jadi apakah Al-Quran benar-benar sebuah tanda kasih atau sebuah kutukan bagi dunia ini? Demikian. Silakan. Ya, oke. Terima kasih untuk Bapak Paulsen. Langsung bersambut kalimat untuk Bapak Masud. Sekalian menyanggah dari jawaban Bapak Paulsen sebelumnya. Waktu dipersilakan, Bapak Masud. Timer dimulai. Ya, sebelumnya saya akan jawab tentang Al-Quran. Ade Armando itu siapa? Ya, tuh. Nah, kemudian tentang masalah poligami. Poligami itu bukan perintah dari Al-Quran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 itu bukan perintah berpoligami. Ingat itu. Ya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 adalah perintah membatasi poligami. Manusia itu tidak usah diperintah untuk berpoligami. Banyak juga kok pendeta meskipun sudah punya istri tapi dia berpacaran dengan wanita lain. Banyak itu. Itu naluri laki-laki. Coba dilihat di perjanjian lama. Abraham punya istri 3. Hagar, Sarah, Ketura. Begitu pula Yakub punya istri 2. Lea sama adiknya itu yang bernama Rachel. Daud berzina dengan tetangganya yang bernama Betseba. Dan anaknya Daud dengan Betseba bernama Salomo. Istrinya 700, gundiknya 300. Nggak terbatas. Dan itu ada di kitab suci Anda. Nah, setelah itu terus sampai bergulir tentang poligami yang tidak terbatas itu. Nah, Islam membatasi poligami, bukan mengajarkan poligami. Bahkan, kalau tidak bisa adil, cukup 1. Itu ajaran Islam. Jangan dibolak-balik. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrimu, cukup 1. Ini perlu diingat. Nah, apakah Al-Quran menjadi kutukan? Justru ketika Eropa dikuasai oleh Kristen,
Sampai sekarang dalam sejarah peradaban Eropa, ketika Eropa dikuasai Kristen, itu adalah the Dark Age, masa kegelapan. Nah, setelah Islam berada di Spanyol, Andalusia, banyak orang-orang Eropa berkenalan dengan Islam. Bahkan coba dilihat buku sejarawan Inggris yang bernama Sir Thomas Arnold, Legacy of Islam itu, menjelaskan bagaimana warisan-warisan dari Islam yang mencerahkan peradaban Eropa. Jadi ini buku ilmiah, nggak ngawur seperti Pak Paul Zhang gitu. Dasar-dasarnya ngawur. Tolong jangan serang pribadi dong. Saya bisa lebih tajam dari itu, Pak. Jangan khawatir, Pak. Nah, kemudian juga, ya, buktinya negara Islam kacau. Memang disengaja dikacau oleh negara-negara maju. Coba, ya, itu seperti Timur Tengah. Itu kan memang diprogram. Bagaimana terus kacau? Karena apa? Sumber kekayaan alamnya luar biasa. Biar negara-negara Timur Tengah itu lemah sehingga bisa dikuasai. Meskipun di Timur Tengah itu tidak ada Islam, tetap akan diperebutkan dan dikacaukan. Itu ada banyak penulis itu. Jadi apa yang pendeta katakan bahwa Al-Quran itu sebuah buku, kan justru di Eropa itu buktinya, bukunya banyak, sudah buku-buku yang menjelaskan bagaimana warisan Islam terhadap peradaban Eropa itu. Berbeda, di masa Kristen, Eropa mengalami zaman kegelapan. Setelah sekularitasasi terjadi, barulah terjadi pencerahan Eropa itu. Mereka melepaskan diri dari ikatan-ikatan gereja. Nah, sekaligus, saya pun akan mempertanyakan lagi tentang masalah duduk di sebelah kanan Allah. Itu adalah metafora. Tadi kan Pak Paul Zhang sudah mengatakan bahwa Yesus bangkit itu dengan fisiknya. Ukuran fisik Yesus itu seberapa? Oleh karena itulah tidak salah kemudian Markus menulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu. Karena memang gambarannya bukan bukan dalam bentuk metafora. Gambarannya itu ya apa adanya. Lah kalau dalam bentuk metafora, tadi kan sudah disebutkan, fisiknya Yesus itu tidak bangkit. Itu berarti bukan metafora lagi. Sama seperti masalah pohon ara. Sekali lagi, Yesus kelaparan. Yesus ini lapar. Karena lapar, dia mencari makanan. Mengapa dia mendatangi pohon ara itu? Karena dia tidak tahu apakah pohon ara itu akan berbuah, ataukah sudah berbuah atau tidak berbuah. Dia tidak tahu. Harapannya dia datang ke pohon ara itu mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan, yaitu buah ara. Nah kalau dia itu Allah, seharusnya dia tahu bahwa buah ara itu belum berbuah, untuk apa didatangi? Dia Allah katanya. Seharusnya kalau Allah udah tahu meskipun dari jauh bahwa buah itu belum berbuah. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih Maksud atas sanggahannya dari pertanyaan Bapak Paul Zhang ya. Saya kira cukup jelas, puas atau tidak puas, yang pasti tidak lemas kedua narasumber. Kelihatan berantusias, Bapak Paul Zhang juga kelihatan masih tetap semangat. Tapi sayang waktu sudah jalan cukup lumayan, ya kan. Nah, kita masuk ke session itu aja ya, session pertanyaan audiens. Bagaimana kedua narasumber? Langsung lanjut kita aja. Tadi kan sudah bilang nggak ada audiens, toh? Oh, nggak ada audiens. Yeah. Artinya sekarang begini, tanya jawab cepat, begitu aja. Jadi pertanyaan 2 menit, bisa nggak 3 menit? Pertanyaan cepat. Dari pertanyaan kita lanjutkan pertanyaan ke Pak Masud, ya kan? Pak Masud kepada Bapak Paul Zhang, dan Bapak Paul Zhang menjawab selama 3 menit. Gitu ya. Kayaknya tadi saya belum dikasih kesempatan buat nanya kembali sekali lagi ya. Kan harusnya 2 kali toh. Habis Pak Masud tadi saya nanya toh sekarang toh. Tadi kan yang terakhir ini Ustadz Masud menyanggah. Artinya tadi pertanyaan Bapak Paul pertanyaan seperti itu, ya kan? Al-Quran tadi kan bertanya. Al-Quran tadi kan. Masalah Al-Quran tadi. Jadi sekarang 2 kali pertanyaan. Pak Masud bertanya selama 2 menit, cukup singkat saja Pak Masud. Poin-poinnya saja, dan Bapak Paul Zhang menjawab selama 3 menit. Gitu aja. Jadi langsung tanya jawab cepat. Gitu. Silakan Pak Masud. Jadi saya lihat Pak Paul Zhang sudah menyiapkan materi tentang Yesus sebelum usia 30 tahun. Ya, nanti coba. Ya, buat lain kali saja Pak. Sudah nggak ada waktu Pak. Pertanyaan untuk Pak Masud, untuk Pak Paul Zhang.
Pelan suaranya. Selama 2 menit. Oke, Pak Masud, waktu dipersilakan. Ya. Yesus adalah Allah menurut keyakinan Kristen. Sejak lahir, ya, dia adalah Allah. Kalau memang Yesus itu adalah Allah sejak lahir, berarti usia 1 tahun. Kan firman telah menjadi manusia. Berarti apa yang diucapkan Yesus adalah firman. Nah, terutama pada Lukas ayat 2, pasal 42 dan 42 sampai 52. Yesus berdialog dengan alim ulama di rumah ibadah, dan jawaban segala tanya jawab Yesus itu sungguh luar biasa, ucapannya mengagumkan, mengherankan, ya, segala jawabnya itu semua kagum dan heran. Pertanyaannya adalah, tolong kasihkan ke saya, tunjukkan ke saya, karena dia dianggap sebagai Tuhan, sebagai Allah sejak lahir. Berarti ucapan-ucapan Yesus yang sejak lahir itu dicatat, diimat oleh keluarganya, terutama Bunda Maria. Nah, tolong tunjukkan kepada saya catatan ucapan Yesus sejak usia 1 sampai 30 tahun. Sekaligus tunjukkan apa yang diucapkan Yesus yang mengherankan alim ulama saat dialog di rumah ibadah ketika Yesus berusia 12 tahun, sebagaimana yang dikatakan oleh Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Masud atas pertanyaannya, dan dipersilakan Bapak Paul Zhang untuk menjawab selama 3 menit. Waktu dipersilakan. Matius 5 ayat 17, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau Yesus tidak menggenapi hukum Taurat, maka dia bukan Yesus yang kita tunggu. Kita harus tunggu Yesus yang lain. Hukum Taurat dan kitab para nabi harus digenapi oleh Yesus. Untuk menjadi seorang imam dan rabi, itu harus berusia 30 tahun. Itu ada dalam bilangan 4 tentang keimaman. Dan kalau Anda lihat, di dalam semua catatan rabbinik di Talmudik, ya, ada semua catatannya, seperti sudah saya siapkan, itu harus usia 30 tahun. Jadi kalau ada Yesus yang mengajar belum usia 30 tahun, itu bukan Yesus yang saya tunggu, yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena usia 30 tahun ini sangat penting. Itulah sebabnya Yesus ditahbiskan oleh Yohanes yang adalah seorang Lewi, karena seorang imam dan rabi harus ditahbiskan oleh seorang Lewi. Yohanes itu seorang keturunan Lewi, anaknya Zakaria. Zakaria adalah seorang Lewi, seorang imam yang bertugas di bait suci. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau ada pengajaran Yesus sebelum usia 30 tahun, kita harus menunggu Yesus yang lain. Bukan Yesus itu, sekalipun ia berkorban, sekalipun ia melakukan segala macam mukjizat, itu bukan Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jawabannya itu aja. Terima kasih, itu jawaban singkat dari Bapak Fauzan. Dan sekarang melaju terus ke pertanyaan Bapak Fauzan kepada Ustadz Masud. Waktu dipersilakan. Al-Quran bukanlah sebuah rahmat, karena di zaman Andalusia, ya, semua kita tahu di negara Islam semua tidak ada keterbukaan informasi. Semua di negara Islam dari dulu sampai hari ini tidak ada keterbukaan informasi. Semua negara Arab yang menganut Islam dari zaman Muhammad sampai hari ini, mereka perang satu sama lain sesama Islam, dan mereka selalu berkata kafir mengadu domba mereka. Apakah sebodoh itu orang Islam sehingga selalu berkata kafir mengadu domba mereka? Mengapa tidak ada yang bisa mengadu domba orang kafir? Mengapa orang kafir yang justru mengadu domba orang Islam? Apakah saya bisa menyimpulkan bahwa setelah Anda jadi Islam, maka Anda mudah diadu domba? Sama seperti Majapahit tidak pernah dikuasai oleh negara manapun, begitu Nusantara dikuasai Islam, selalu bilangnya, oh diadu domba, diadu domba, diadu domba. Jadi menurut saya, tinggalkan Islam. Ketika Anda menjadi Islam, Anda akan mudah diadu domba. Karena Anda tidak diizinkan untuk bertanya. Nah, jadi Al-Quran bukanlah sebuah rahmatan lil alamin. Dark Age abad 12-15, itu masa-masa gereja meninggalkan Alkitab. Alkitab tidak boleh dibaca oleh umat. Ya, maka terjadi Dark Age. Tetapi ketika Martin Luther mengembalikan Alkitab dibaca oleh umat, maka umat menjadi sadar. Dan bahkan politikus Jerman hari ini berkata, Horst Seehofer, boleh cek, dia seorang sekular, tapi dia berkata, Jerman dibangun bukan dengan kultur Islam, tapi kultur Kristen. Terus Angela Merkel juga berkata, biarlah orang-orang Islam itu datang dan melihat kasih Kristus di dalam hidup kita di Jerman ini. Kita kasih makan, kasih tumpangan, kasih kesehatan. Bahkan sepatu mereka Nike semua, Adidas semua. Sepatu Anda kalah. Oke, begitu saja. Jadi apa bukti bahwa Al-Quran adalah sebuah rahmat tanda cinta kasih? Anda belum bisa membuktikan. Nah, itu aja. Ya. Sebentar Pak Masud ya. Oke, terima kasih Bapak Fauzan untuk pertanyaan seperti itu. Sekarang langsung melaju ke Ustadz Masud untuk menjawab selama 3 menit. Kalau masalah pertikaian, berarti sampai memang diadu domba. Itu Islam diadu domba. Di Eropa, mayoritas Kristen malah bukan diadu domba, perang sendiri. Sampai sekarang pun Pak Paul Zhang dalam diskusi yang kemarin itu mengatakan Katolik itu sesat, penyembah patung. Nah, perang dunia terutama di Eropa, Jerman yang mayoritas itu adalah pemeluk agama Kristen, dengan negara-negara Eropa sendiri juga beragama Kristen,
antara dengan Irlandia juga berperang, ya, padahal sama-sama Kristen. Jadi kalau masalah peperangan dan lain-lain, ya itu bukan menjadi bukti. Nah, karena itu memang ya dari rekayasa. Tetapi perlu diingat, justru ketika orang-orang Islam bisa menegakkan ajaran-ajaran Al-Quran, mereka itulah saat itu meraih kejayaan sampai ya 7 abad. Baru setelah mereka meninggalkan Al-Quran, ya sampai sekarang banyak orang Islam belum paham Al-Quran, maka terjadilah bencana itu. Kalau mereka kembali pada Al-Quran, ya pasti mereka akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Nah, oleh karena itu, mengapa kemudian orang Islam ingin kembali kepada Al-Quran diganggu terus? Nah, kalau Kristen, memang beda. Ketika Eropa dikuasai oleh Kristen, dengan sistem paus dan lain-lain itu, akibatnya mereka dari hari ke hari mundur. Dan kemajuan Eropa bukan karena Kristen, karena sekularitasasi. Sampai sekarang, karena sekularitasasi. Dan sekarang Islam di Eropa berkembang begitu pesat. Di Inggris dan di tempat-tempat lain. Jadi kalau memang seandainya Islam itu sebagai kutukan, pasti orang-orang Eropa ya tidak ada yang mau menerima Islam. Berbeda dengan Kristen yang katanya Yesus itu lahir dari kalangan bangsa Israel. 90% lebih orang-orang Yahudi menganggap saya kira sudah cukup Pak Masud, ya nanti bisa dilanjut sedikit. Sekarang melanjut terus pertanyaan Ustadz Masud kepada Bapak Paulzang selama 2 menit, dipersilakan waktu dan tempat dimulai. Ya, tadi katanya usia baru menjadi rabi itu usia 30 tahun baru boleh menyebarkan. Itu rabi Yahudi manusia biasa yang menjadi tokoh agama atau nabi. Yesus ini katanya adalah firman, adalah Allah sejak lahir itu. Nah, seharusnya ucapan-ucapannya itu dicatat dong, namanya Tuhan kok, namanya Allah. Segala ucapan sabda itu ya harus diingat-ingat, dicatat. Ucapan-ucapan Yesus meskipun kecil kan dia sudah jadi Tuhan. Itu diingat. Sejak kecil, sejak lahir, dia sudah menjadi Tuhan. Para penggembala diberitahu oleh malaikat pada waktu malam itu bahwa juru selamat Kristus Tuhan lahir di kota Daud, yang tadi ditampilkan di layar. Sejak kecil sudah jadi Tuhan, bukan hanya sekedar robi. Jadi Tuhan sejak kecil. Seharusnya ucapan-ucapan Yesus sejak kecil sudah dicatat. Apalagi usia 12 tahun yang ucapan jawab Yesus begitu mengherankan, mengagumkan bagi para alim ulama yang berada di rumah ibadah. Mana sekarang? Apa ucapan Yesus itu? Yang katanya mengherankan, yang mengagumkan saat dialog dengan alim ulama di rumah ibadah. Mana sekarang? Tunjukkan pada saya. Terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir dari Bapak Masud. Sekarang dipersilakan untuk Bapak Paulzang untuk menyangga selama 3 menit. Waktu dan tempat dimulai. Yesus walaupun Allah sendiri, ia yang membuat hukum bagi dunia ini, ia harus taat kepada hukum itu, nggak bisa semena-mena. Beda dengan pemerintah di Indonesia bisa semena-mena, beda dengan mayoritas di Indonesia bisa semena-mena. Yesus, ia yang membuat hukum, ia terikat dengan perjanjian itu, makanya disebut perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu sebuah perjanjian, dan Yesus harus terikat dengan hukum. Kalau Yesus melanggar hukum, saya nggak akan ikut Yesus itu. Yesus, orang-orang yang semena-mena, itulah yang kurang ajar, penguasa-penguasa kurang ajar yang memberikan teladan kepada orang-orang kurang ajar. Tetapi Yesus yang kami sembah adalah Allah yang membuat hukum bagi dunia ini. Bahkan ketika ia menjadi manusia, ia harus mentaati hukum itu, yaitu usia 30. Walaupun apapun yang dia ucapkan sebelum usia 30, tidak akan dianggap dan tidak boleh dianggap. Karena itulah sebabnya, maka orang-orang ahli-ahli Taurat dan Farisi selalu menguntit Yesus untuk menggenapi semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus berkata, aku tidak menggenapi tradisimu, tapi aku menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Dan Maria selalu menyimpan dalam hati semua kejadian-kejadian yang terjadi dengan Yesus. Dan itu yang kemudian diceritakan kepada para murid. Namun, semua perkataan pengajaran Yesus tidak boleh ada sebelum usia 30 tahun. Makanya Yesus selalu berkata, aku menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi.
Waktuku belum tiba, bahkan waktu Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis atau ditahbiskan menjadi seorang imam dan rabi. Yohanes menolak, tapi Yesus berkata, biarlah sesuai dengan kehendak Bapa. Apa? Yaitu usia 30 sesuai dalam perjanjian lama. Menggenapi, Yesus harus menggenapi usia 30. Itu jawabannya. Oke? Sudah, Pak? Sudah cukup ya? Ya. Oke, sekarang pertanyaan Bapak Paulzang. Ini ya kan, kalau tadi diawali dengan pertanyaan Bapak Masud, sekarang diakhiri dengan pertanyaan terakhir dari Bapak Paulzang kepada Ustadz Masud. Ya. Selama 2 menit, ya kan? Selama 2 menit. Dan nanti Pak Masud menyangka selama 3 menit, habis itu statement closing. Ya. Gitu. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Bapak Paulzang. Saya hari ini ada di Eropa, tidak ada perang di Eropa ya. Perang di Eropa hanya terjadi sebentar saja, tidak seperti perang di dalam Islam berlarut-larut dari zaman Muhammad sampai hari ini nggak kelar-kelar perangnya. Ya, apakah Katolik sesat? Oh, siapa bilang? Coba dengar rekaman yang kemarin dengar baik-baik, jangan menambahi, jangan mengurangi. Ya, saya tidak mengatakan dalam rekaman itu, tapi dalam debat pribadi saya dengan Katolik, ketika mereka mengatakan saya sesat, saya pun bisa mengatakan mereka sesat. Nah, namun di dalam percakapan kita kemarin, saya tidak pernah mengatakan Katolik sesat. Tolong diingat, ya. Saya mengatakan bahwa kalau Paus beriman, maka ia tidak akan mencium patung. Dan tidak semua ulama, tidak semua tokoh agama itu percaya. Ya, bedakan agama dengan iman. Lalu perang Inggris dengan Irlandia bukan perang agama, tapi perang wilayah. Portugis dengan Inggris itu dulu sekali dan hanya sebentar. Ya, semua perang tidak ada yang berlarut-larut. Dan saya kasih kritikan, tadi jawaban itu salah ya, Ustadz Masud bilang 600 tahun Islam berjaya. Enggak, hanya 200 tahun. Dari tahun 700 Khilafah Abbasiyah, selama Khilafah Abbasiyah 700 sampai 900, itu Islam mengalami masa kejayaan dan semua orang dibunuh, diberangus. Semua orang yang tidak setuju dengan Abbasiyah dibunuh dan diberangus. Ya. Dan bahasa Arab dipaksa, semua harus berbahasa Arab. Itu kembali ke Kejadian 11. Mereka satu bahasa, satu budaya. Bahkan hari ini pun menjadi Islam berarti menjadi Arab. Nah, Islam di Eropa berkembang pesat? Enggak. Islam itu di sini berkembang karena beranak pinak. Satu orang imigran, ya dia tipu pemerintah Eropa, dia kirim satu istri, kirim 2 istri, si kedua, ketiga sendiri-sendiri bersama anak-anaknya. Kemudian dia datang ke sini. Di sini mereka kemudian punya istri 1, punya istri 2, punya istri 3. Jadi satu orang Islam punya 20 anak, 4 istri, satu orang punya 5, kadang-kadang 10. Saya pernah lihat anaknya 10. Jadi mereka minimum punya 20 anak. Terima Ya. kasih, maaf Bapak Paulzang, waktu sudah habis untuk bertanya. Jadi di balik pernyataan ada pertanyaan. Iya. Nah, makin berapi-api ini. Ya. Bapak Paulzang, kelihatan sarapannya tertib. Oke, dijawab untuk Bapak Masud, waktu 3 menit dipersilakan. Sama saja, zaman Bani Abbasiyah itu bukan perang agama, itu karena kekuasaan. Sama seperti di Indonesia, kenapa muncul seperti adanya 212, ya, kelompok Islam 212. Orang Islam sendiri di Indonesia itu merasa dianiaya, teraniaya. Itu perasaan mereka, ya kan? Jadi jangan dianggap orang minoritas di Indonesia dianiaya oleh orang Islam. Cobalah dilihat orang Islam sendiri itu merasa teraniaya. Nah, kalau seandainya tidak merasa teraniaya, untuk apa muncul kelompok 212 yang berkumpul di Jakarta jutaan orang? Nah, sama. Jadi itu bukan perang masalah agama, tapi ya memang perang masalah kekuasaan di mana-mana. Jadi Anda mengatakan, loh, Kristen tidak perang atas nama agama. Apalagi kemudian saya masih ingat bahwa Bapak Paulzang mengatakan orang Katolik itu sesat karena menyembah patung. Saya masih ingat itu. Buka rekamannya lagi, Pak. Ya, masih ingat. Makanya jangan nambah-nambah ngurangin, Pak. Buka lagi rekamannya, Pak. Nah, kemudian ya, kalau seandainya Yesus itu baru boleh mengajar usia 30 tahun, apa artinya kemudian dia dialog dengan alim ulama di rumah ibadah usia 12 tahun? Seharusnya kan tidak boleh, ya kan? Katanya tadi harus mengikuti hukum Yahudi. Hukum Yahudi 30 tahun baru bisa mengajar. Lah kenapa pada usia 12 tahun dia diperbolehkan dialog? Bahkan saat itu kemudian ibunya berkata, aku dan bapakmu mencemaskan engkau. Lah Tuhan kok dicemaskan, Allah kok dicemaskan. Saya aja usia 12 tahun. Saya usia 12 tahun sudah melanglang buana kemana-mana, tidak ada yang mencemaskan. Lah ini Yesus usia 12 tahun dicemaskan. Katanya dia ini Allah, untuk apa dicemaskan? Inilah ya jawaban dari saya bahwa kalau dikatakan bahwa umat Islam itu perang antar agama, sedangkan Kristen bukan perang antar agama. Nah, Katolik sama Protestan aja kan perang dulu. Ya. Sampai sekarang kitab Perjanjian Lama Katolik kan berbeda dengan jumlah kitab Perjanjian Lama. Terima kasih. Protestan ya. Tanggapan yang cukup menarik dari Ustadz Masud. Tidak terasa waktu bergulir dengan cepat ini.
rasanya masih pengen berlanjut kalau perlu sehari semalam ya kan. Di penghujung acara melangkah ke session selanjutnya adalah closing statement dari, saya persilakan dari Bapak Paul Zhang dahulu ya untuk melakukan closing statement. Boleh sekalian promo channelnya itu, tapi pesan saya nanti kalau menampilkan di channelnya bisa di-cut atau dipoles sedemikian rupa asal proporsional, tidak mengurangi tingkat keilmuan atau pesan yang disampaikan begitu. Boleh juga audiens di sini untuk men-share video dialog kali ini dengan tujuan untuk menambah wawasan dan menambah ilmu dalam keberagaman keagamaan begitu. Waktu 7 menit closing statement untuk Bapak Paulus, dipersilakan. Ya, Yesus menyuruh seluruh umat manusia untuk menyembah Tuhan Elohim. Dan Yesus tidak pernah menyembah Elohim atau Bapa atau El. Bahkan Yesus disembah oleh orang-orang dan bahkan setan-setan pun menyembah Yesus. Sebab dia sendiri adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan Allah segala. Tadi dikatakan, para Allah pun menyembah Yesus. Nah, bukti dari Tuhan kami mengasihi kami adalah Yesus mati di salib untuk kami, menebus semua dosa-dosa kesalahan kami, menebus kami dari semua dosa dan kesalahan kami, sehingga kami bisa dilayakkan untuk menjadi umat Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Dialah yang memilih kami menjadi umatnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Kami yang dipilih, bukan kami yang memilih. Jadi Yesus yang membiarkan dirinya dipanggil Allah oleh kami, bukan dia minta disembah-sembah. Allah, Tuhan yang sejati, Tuhan dan Allah yang sejati, tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah. Sembahlah aku sebab aku yang hak. Itu seperti Hitler dan Firaun. Sembahlah aku. Tapi Yesus berkata, kasihilah aku. Dan tapi semua orang hari ini yang datang, yang ditemui oleh Yesus, dari Paulus, Yohanes, dan banyak orang-orang Iran, seperti orang Iran, bahkan Yudi Mulyana pun tersungkur kepada Yesus yang menemuinya. Saya pun bertemu dengan Yesus dan saya tersungkur di hadapannya. Tidak ada perang apabila orang Kristen taat kepada Alkitabnya, pada kitab sucinya. Sebab perjanjian lama sudah dibatalkan oleh Yesus, dan kita memasuki di dalam era perjanjian baru, dan tidak ada satupun perintah untuk membunuh di dalam perjanjian baru. Kalau orang Kristen dulu pernah berperang, dan itu tidak berlarut-larut, berbeda dengan orang Islam. Karena di Islam memang diajarkan untuk berperang, tetapi di dalam Kristen kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Makanya Kristen sudah menunjukkan bahwa orang-orang Islam pun diterima dengan baik di sini. Dan negara Eropa, saya mengambil perkataan Angela Merkel, kanselir Jerman, dan Horst Seehofer. Horst Seehofer adalah oposisi dari Angela Merkel. Keduanya berkata, Jerman dibangun di atas dasar kekristenan, bukan sekularisme. Dan sampai dengan hari ini, orang-orang Islam mencari pelindungan kepada orang-orang Kristen. Dan hari ini pun, orang Katolik dengan orang Protestan tidak perang. Nggak ada perang hari ini. Kita tetap bisa hidup bersama, sekalipun kita punya pandangan yang berbeda, kita punya dogma yang berbeda. Jangankan dengan orang Katolik. Orang Islam di sini, orang Sunni, orang Syiah, orang Ahmadiyah punya masjid besar-besar di sini. Karena di sinilah tanah perjanjian, di sinilah dibangun di atas dasar kekristenan. Dan di dalam kekristenan, Anda boleh memilih untuk menjadi ateis, Anda boleh memilih untuk menjadi Islam, Anda boleh memilih untuk menjadi homoseks sekalipun itu tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Karena di dalam kekristenan memberikan Anda kemerdekaan. Yohanes 8 ayat kedua, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Engkau merdeka untuk memilih. Sampai akhirnya engkau mengerti bahwa Yesus hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Amin. Silakan ikuti YouTube saya, Joseph Paul Zhang. Sekian, Pak. Sudah cukup, Bapak? Ya. Oke, dilanjut closing statement. Pak Muhammad nggak sunat, Pak. Di Al-Quran nggak ditulis Muhammad sunat. Ya. Itu jawab apa pandangan orang Koplang. Tolong Sing koplak, sing ngarang, Pak. pengujian Ya. untuk di-muting kedua narasumber. Terima kasih kepada kedua narasumber dan semua audiens yang telah meluangkan waktu untuk menyimak. Dan cukup menarik pembahasannya dan sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat, sama-sama menarik untuk dikaji. Ambil yang baik untuk menjadi pelajaran. Dan kita di sini tujuannya untuk mencari ilmu. Nggak ada mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Gitu. Tetap ikuti terus dari AWF, Abdullah Wasyan Foundation, yang selalu menyajikan konten-konten menarik dan dialog-dialog agama yang berbobot. Begitu yang bisa disampaikan agar
ini masih banyak dialog-dialog yang kedepannya nanti akan diselenggarakan AWF. Jadi jangan lupa untuk meluangkan jari jempolnya, memencet subscribe dan bunyikan loncengnya, begitu. Saya akhiri dialog hari ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa sekali saudara-saudara. Jadi memang ada hal yang unik sekali. Kita sudah mendapat kesimpulan bahwa perang di dalam Kristen adalah perang ideologi, perang pakai otak, bukan perang pakai kekuatan ya. Tadi Ustadz Masud sudah mengakuinya bahwa perang Islam itu perang bunuh-bunuhan dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini, bahkan korban-korbannya lari ke Eropa. Tetapi perang di dalam Kristen adalah perang ideologi. Dan itu adalah perang yang terhormat. Dan Yesus mengajarkan kepada kita untuk bertukar pikiran, bukan bertukar senjata, bukan adu fisik, ya. Jadi saudara-saudara, hari ini saudara harus memahami, ya saudara-saudara harus memahami perbedaan perang di dalam Kristen dan di dalam Islam. Perang di dalam Kristen itu perang ideologi, adu pinter, ya. Kita berdiplomasi, kita melakukan apa beda dengan Islam. Tadi sudah diakuin bunuh-bunuhan, mudah diadu domba. Kenapa? Karena bodoh, ya. Dan tadi jelas tadi ya, Muhammad kan nggak disunat, ya. Tadi bilang yang ngomong koplak lah, yang ngarang yang koplak toh. Nah, sudah jelas. Ya itu tadi ya. Dan itu tadi semua bohong semua, yang itu seperti biasa itu Ustadz membohong. Nggak ada perang di Eropa sampai hari ini. Ya tadi perangnya perang ideologi. Oh, selalu ada. Itu perang ideologi, makanya Eropa lebih maju dari Indonesia, karena Indonesia mainnya pakai otot. Kalau orang Eropa pakai otak. Makanya Indonesia selalu kere dan terbelakang. Karena kalian selalu pakai otak, kayak orang Eropa pakai ini, pakai otak. Jadi Islam bukan agama orang yang berakal, tapi Islam agama orang berokol, okol-okolan. Kristen agama orang yang berakal. Ya. Ajaran Yesus itu membuat kita. Makanya Yesus, Alkitab berkata, ujilah, ujilah, ujilah. Ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ujilah segala sesuatu. Tetapi Al-Quran berkata, jangan banyak nanya. Ntar gua sembelih loh. Ya, Al-Madiah 101. Jadi jelas sekali, itu sebagai kesimpulan dari saya. Tadi banyak sekali informasi-informasi yang bohong. Saya tidak pernah dilap kemarin dengan Ustadz Masud, saya tidak pernah mengatakan Katolik sesat. Ya, banyak sekali kebohongan-kebohongan. Yaitu kebiasaan ngarang, Ustadz Masud itu. Kebiasaan ngarang, kebiasaan ngapusi. Ya kan, tadi informasi tadi katanya Islam mengalami kejayaan 600 tahun, enggak cuma 200 tahun, itu pun terjadi pembantaian habis-habisan ya. Dan semua negara Islam menuliskan yang baik-baik. Kayak coba di Arab, mana boleh ada wartawan, ya kan, membuka semua. Nggak boleh. Dari dulu sampai sekarang ya begitu, ditutupin, yang buruk-buruk ditutupin. Karena itu memang biadab sekali di dalamnya. Beda dengan di Eropa. Jarum jatuh pun di Eropa kamu akan dengar. Jarum jatuh di Eropa kamu akan dengar. Mengapa? Karena semua di sini terbuka. Di sini terbuka. Ya, keterbukaan itu. Semua orang berhak untuk mendapatkan informasi. Ya, beda. Jadi kalau di Eropa makmur, itu makmur beneran. Ya, saya kasih tahu saudara, imigran sepatunya Nike loh, sepatunya Adidas loh. Ya, kalian mau harus gaji berapa supaya bisa beli sepatu Adidas Nike, supaya bisa pakai handphone Samsung A40? Hah? Imigran pencari suaka pun di sini hidupnya makmur. Ya, jadi saudaraku, kita sudah mendapatkan pengajaran yang sangat luar biasa sekali. Saya sudah paparkan fakta-fakta di Eropa, bagaimana Eropa ini lebih maju. Ya, dari dulu sampai sekarang, negara-negara Kristen itu selalu lebih maju dari negara Islam, dan mereka selalu mencapai kesepakatan damai lebih cepat. Sekalipun mereka konflik, mereka akan berdamai dengan cepat sekali. Nggak seperti Islam perang terus, ya, merasa diadu domba. Kenapa ya? Goblok, merasa diadu domba. Kedua, selalu merasa dianiaya. Mayoritas merasa teraniaya. Ini hanya orang Islam saja, ya, yang merasa teraniaya. Heran, ya, apanya dianiaya di kalian itu orang-orang Islam selalu apa ya? Ya itu tadi. Selalu cemen, orang-orang itu angkat senjata perang, selalu ada alasan buat perang, merasa teraniaya lah, merasa padahal kalian yang mayoritas, sehingga kalian selalu punya banyak alasan buat membunuh. Beda dengan negara-negara yang mayoritas Kristen, selalu punya alasan untuk memberi kehidupan. Bahkan pada orang-orang Islam pun yang jelas-jelas banyak terorisnya, orang-orang sini tetap kasih makan, kasih rumah, ya. Dan saudara boleh cek Horst Seehofer, itu oposan ya, itu lawan politiknya Angela Merkel. Dia berkata,
Jerman dibangun di atas dasar kekristenan, bukan dari yang lain-lainnya. Itu politikus, itu orang sekuler. Angela Merkel berkata, biarlah orang-orang itu datang dan melihat Kristus di Jerman, dan kita kasih makan mereka. Seperti ajaran Yesus ya, kasih makan, kasih tumpangan, ya diobatin yang sakit. Luar biasa sekali orang-orang Kristen ini. Maka tinggalkanlah Islam. Tinggalkanlah Islam. Karena Islam akan membawamu kepada kehancuran. Wanita-wanita yang mau dipoligami, jangan mau. Belajarlah dari ajaran Kristus. Kalau kamu mau apapun yang kamu ingin orang lain perlakukan kepadamu, kamu lakukan juga kepada orang lain yang sama. Ya, jadi kalau suami mau poligami, maka istri juga harus poliandri. Yang Ustadz Masud bilang itu semua perjanjian lama semua, udah berapa ribu tahun yang lalu, barbar. Hari ini nggak ada orang Kristen dibolehkan poligami. Kalau ada pun itu curi-curi, selingkuh, itu jahat ya. Orang demikian itu pantas mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang, kalau pendeta-pendeta tadi ya bilang mencabuli segala macam, itu pantas mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang biasa. Ya, bedakan oknum dengan ajaran. Di Islam ajarannya dibolehkan poligami. Bahkan sekarang ustadz-ustadz kalian berlomba-lomba bikin seminar dapat 4 istri. Ya toh? Dia mau bohong lagi tuh. Dia tapi di Kristen, oh nggak boleh. Begitu kamu KTP mau Kristen, kamu ke catatan sipil mau kawin lagi, nggak boleh, harus jadi Islam dulu. Jadi saudara-saudara yang mau kawin lagi, jadilah Islam. Tapi saudara-saudara yang tidak mau dipoligami, jadilah Kristen. Ya, enak kan begitu? Iya. Jadi ketahuan. Jadi kalau yang pengen kawin lagi, yang nggak bisa menahan, mengekang titiknya, jadilah Islam. Tapi orang-orang, ibu-ibu yang tidak mau dipoligami, jadilah Kristen. Amin. Saya berdoa buat kalian yang telah mendengarkan pengajaran hari ini, diskusi yang baik, karena ada moderator yang sebenarnya sudah saya tawarkan berkali-kali, tapi Ustadz Masud tidak mau. Sekarang kita tahu seberapa ilmunya cuma ngarang doang. Tadi saya kasih dalil, dia nggak ada dalil. Semua saya kasih dalil semua. Ya, biasa kan? Dan saya tidak berminat untuk tanya-tanya isi Al-Quran. Kenapa? Karena udah jelas itu kitab yang bodong. Nah, saya biarkan orang lain bertanya tentang Alkitab saya. Karena saya sedang memberitakan Injil. Saya sedang memberitakan inilah ajaran Kristus. Inilah ajaran Kristen. Inilah ajaran yang sejati. Inilah Tuhan yang sejati. Engkau ikut Yesus, maka engkau akan hidup di dalam kekudusan, di dalam kasih. Maka Indonesia akan damai. Nggak ada 212. Ya? Nggak ada. Nggak perlu dibela-bela kayak FPI. Ya, warung-warung ditutupin lagi puasa, dia sendiri nggak puasa. Biadab sekali tuh FPI ya. FPI itu ya, itu tuh orang-orang jemaah setan semua itu ya. FPI itu harus ditangking gitu. Ya. Jadi salah itu ya. Jadi udah kelihatan sekali Ustadz Masud itu adalah orang yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Ya itu harus dipenjara tuh. Dia ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Itu harus dipenjara tuh Ustadz Masihud itu. Ya, itu jelas itu. Khilafah itu lebih biadab daripada komunis, tahu nggak? Di komunis itu boleh mengizinkan semua agama, di khilafah nggak bisa. Kamu lihat aja di Arab sana, nggak boleh ada gereja. Baru tahun kemarin, karena Arab sudah mau bangkrut, kalau dikasih bikin gereja. Ya, kalau nggak juga nggak bisa. Tapi saudara lihat di negara-negara mayoritas Kristen, ya, di Jerman, Masjid Sunni, Masjid Syiah, Ahmadiyah besar-besar di sini, luar biasa, di bawah naungan Kristen. Ya, Kristen pernah tersesat dalam abad ke-8, tahun abad ke-13 sampai abad ke-15. Mengapa bisa ke-8? Setelah perang salib, walaupun menang perang, tapi Kristen masuk dalam abad ke-8. Karena Kristen tidak boleh baca Alkitab saat itu. Paus melarang orang baca Alkitab, orang awam, karena takut bobroknya gereja dibongkar. Maka Kristen langsung masuk. Ya, sebenarnya sudah dilarang mulai sejak abad ke-3. Tetapi orang masih curi-curi, kaum Montanis, dan kaum-kaum yang lainnya yang diburu bersama Paus itu ya. Tapi kemudian akhirnya Alkitab dibuka. Dan hari itu, engkau akan mengetahui kebenaran. Apa? Alkitab dibuka oleh Martin Luther. Dan setelah engkau mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu bebas memilih. Kamu mau selamat, kamu mau masuk surga, mau masuk neraka, kamu boleh pilih. Jadi bukan dipaksa. Di dalam Kristen itu nggak boleh dipaksa. Kamu mau jadi ateis, kamu mau jadi penjahat, kamu jadi orang baik, semua boleh. Selama tidak merugikan orang. Negara yang kemudian membuat peraturan dilindungi supaya setiap hak-hak asasi manusia, baik yang Kristen maupun non-Kristen itu dilindungi. Itulah sebabnya di Eropa dipisahkan. Walaupun mayoritas Kristen itu dipisahkan agama yudikatif, legislatif, itu dipisahkan dengan agama ada 3 ya, itu dipisahkan. Nggak kayak di Indonesia campur aduk nggak karu-karuan. Makanya kalian bego semua. Selama negara masih dipengaruhi oleh agama apapun ya, berarti agama itu akan dikendalikan oleh penguasa. Agama itu adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, nggak bisa diatur oleh negara. Jadi negara nggak boleh ngatur agama, karena begitu negara ngatur agama dan agama ikut berpolitik, jadi biadab. Ya. Dan Islam tidak akan pernah lepas dari politik, makanya selalu biadab, makanya selalu mengorbankan orang-orang, makanya selalu mengalahkan segala cara untuk jadi penguasa. Ya, itu yang paling kelihatan kan itu Molaf Center itu kan, mengalahkan segala macam cara kan. Parahnya lagi TV One, udah tahu itu si Stephen pembohong, masih aja. TV One memang TV-nya pembohong, TV orang tukang ngapusi ya kan. Memang beda, TV One memang beda, yang lain datanya apa dia beda sih. Memang itu TV tukang ngapusi ya, hati-hati dengan TV One, TV tukang ngapusi.
Oke, saya kira begitu. Luar biasa sekali. Enak ya kalau diskusi ada moderator, kan kemarin sudah saya tawarkan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.